siap boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bersorak-sorai bagi Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Mari saudara angkat suaramu bagi Tuhan. Nyatakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Kami diberikan kuasa-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Nyatakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Nyatakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lagi nyatakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Suaramu, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan siang hari ini. Sebab kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Come on Evansi, bisa lebih keras dari ini. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila
Tuhan, nyatakan haleluya. Mari saudara, kita mau menari buat Tuhan siang hari ini. Suaramu nyatakan God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus.
untuk muji nama Tuhan, amin. Yang siap kita mau sama-sama berdansa buat Tuhan siang hari ini. Come on. Kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara buat Tuhan. Mari memuji sama-sama. Dan kau dekat. Thank you Lord. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Nyatakan pujian ini dari awal. Katakan kau begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat, kau selalu dekat dengan kami Tuhan, dan kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Nyatakan sama Tuhan, kau begitu besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari lebih lagi nyatakan kau begitu besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau terbesar Tuhan. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Mari ya saudara, angkat suara lebih lagi buat Tuhan. Nyatakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah kau pikirkan tentangku,
Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami tahu Kau bertata atas pujian kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami tinggikan Allah yang hidup. Haleluya. Kami sembah Raja. Kami puji Kau Yesus. Kami tahu Kau hadir bersama kami. Sembahlah yang hidup. Thank you, Lord. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi lebih daripada apapun. Tuhan, cinta kami kepadamu Tuhan. Come on. Roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Tuhan, dalam roh dan kebenaran, haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam lagi menyembah. Kami nggak sekedar mengucapkannya, tapi dengan hati yang tulus kami mau bilang, kami mau terus melebihi segala-galanya menyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, kami nggak bisa balas apa-apa Tuhan,
Tapi sampai siang ini 23 Juni, segenap hati iman kami teguh di dalam Tuhan. Kami gak mengandalkan siapa-siapa, sebab Tuhan cukup buat kami. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik sore hari ini. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada sore hari ini. Ibadah sore ini bukan hanya sekedar pengulangan. Kehormatan buat kami semua yang hadir, kami yang melayani, yang terlihat atau tidak terlihat. Untuk dapat melayani Bapak Ibu. Tapi kehormatan kami yang sesungguhnya adalah karena kami tahu jauh sebelum ibadah ini ada dari tadi pagi. Tuhan lebih dulu sudah ada di sini. Kami menyadari kok bahwa kami gak sempurna. Bisa ada banyak kekurangan yang dapat kami kerjakan untuk pelayanan sore hari ini. Tetapi kami belajar tetap kalem karena kami tahu roh Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya sebagaimana kami antusias, kami berharap dalam sisa beberapa menit ke depan, ibadah ini nggak lama, terima firman Tuhan yang baik. Kalau ada godaan, kalau ada gangguan, dilawan iblis itu. Jangan didiemin. Ya, kita senang ada ke gereja, kami menyambut dengan hangat. Terima kasih banyak untuk kepercayaan yang Anda berikan. Kami di sini baru hampir 5 bulan dari Februari, tapi kami tahu ini adalah kegerakan Tuhan. Itu sebabnya kami memohon baik-baik. Kami senang ada Forward Living Church di sini. Tapi selalu kebanggaan kami, it's not about the church, it's not about the building. Gereja yang utama tuh di luar sana. Di keluarga, di marketplace, di komunitas, di teman-teman. No matter what, lagi sama yang percaya atau belum percaya Tuhan. Lagi ada orang atau lagi gak ada orang. Jadilah anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang setia di luar sana. So this is not a show. Sama sekali. Ibadah ini bergerak di dalam spirit. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, dari tadi mujizat udah terjadi. So dari tadi udah terjadi. Kita memuji menyembah Tuhan, tetapi saat Anda mendengar firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, kita juga lagi menyembah Tuhan. So punya sikap hati yang baik, doa kami, rumah tangga semua sehat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang lagi bingung-bingung ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan, please jangan panik. Percaya Tuhan, Dia tidak pernah lepas tangan. Tidak akan ada yang dipermalukan seorang pun di sini. Itu sebabnya beri hormat, kita gak bisa balas apa-apa sama Tuhan. Selagi masih bisa ibadah jam 4.30 ini. Jangan berhenti berdoa. Doakan keluarga, teman-teman. Itu yang terutama. Anda siap diberkati? Ada seorang suami yang baik. Pemimpin keluarga yang baik. Hamba Tuhan yang baik. Bukan hanya sahabat tetapi keluarga juga. Pastor Billy Lantang ada sore hari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mengutus hambanya. Dan saya percaya Anda semua diberkati luar biasa. Siap terima firman Tuhan? Mari sambut hambanya, Pastor Billy Lantang, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita berdoa Tuhan, terima kasih, ngucap syukur buat hari yang indah. Kami percaya firman Tuhan akan memerdekakan setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin. Wow. Saya gak pernah ke gereja selama 26 tahun pelayanan saya. Yang di dalam satu tempat ada orang yang saya kenal segini banyak. Banyak banget dari tadi. Keluarga, teman, bahkan teman zaman dulu, teman jadul ya. Jadi gini dulu ya, ini ceritanya dulu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada ini Pak Theo di sini ya sama itu yang kokonya di belakangnya. Jadi kita nih sahabatan dari kecil, dari bahkan dari engkong kita, dari opa, kemudian orang tua, terus kita sahabatan ya. Di zaman tahun 80, kalau mau ketemuan kagak ada HP. Saya sekolah di pusat, mereka sekolah di sini, di OL. Kalau janjian ketemu, itu pakai telepon rumah kan, teleponnya malam-malam. Besok lo habis sekolah ke Blok M ya, oke. Ya udah, terus udah tuh nggak telepon sampai besok kan. Kalau sekarang kan mau lu udah di mana, lu di mana gitu kan. Dulu nggak ada. Jadi patokannya telepon tadi malam di rumah, kan rumah ke rumah teleponnya. Besok
selesai sekolah, naik bus PPD. Saya sekolah di SMA 1 Budut. Ada anak Budut? Ya, ini kekuasaan selatan di sini. Jadi saya naik bus ke Blok M. Blok M, turun di Blok M di Melawai ke, kalau nggak PSKD 4 ke OL. Dan mereka pasti ada di situ nungguin. Itu hebatnya zaman dulu. Sekarang mana bisa? Pakai HP dan terus-terusan gitu. Jadi thank you, dan saya kenal Pak Gem ini udah lama banget. Sebelum dia jadi Pak Gem, bahkan saya punya fotonya beliau dengan ibu mertua 20 tahun yang lalu. Kita udah kenal sekian lama. Itu sebabnya saya katakan banyak banget muka-muka lama yang ada di sini. Jadi by the way tadi kalau saya bilang saya SMA tahun 80 berarti ya tua banget saya ya. Oke. Dulu gondrong, sekarang lihat aja nih. Gak ada rambut. Oke. Gereja ini sedang membahas tentang keuangan, uang. Dan ada satu prinsip yang dahsyat yang diberikan sama Salomo. Dan kita tarik lebih dalam lagi apa yang dia katakan, karena ada sebuah hikmat yang dia berikan kepada kita. Ada sebuah ayat yang merupakan hidden gem bagi saya. Saya suka banget mulai menggali apa yang merupakan hikmat daripada Salomo, karena banyak banget ayat-ayat yang dia berikan itu merupakan sesuatu yang dahsyat yang dia taruh di situ. Itu sebabnya makin melihat ada hidden gem di dalam pesan-pesan dia, itu makin mengokohkan kebenaran bahwa dia minta hikmat, bukan minta kekayaan. Dan hikmatnya dia sampai ribuan Amsal yang dia tulis sebenarnya. Itu merupakan sesuatu yang dilakukan sampai kapanpun is timeless. Nah, ada sebuah prinsip yang dia ajarkan, nanti saya berikan ayatnya di terakhir. Dia katakan begini, hargai hidupmu. Kemudian dia katakan lagi, belajar memberi. Kemudian dia tutup dengan kelola hidupmu. Ketika engkau lakukan 3 hal ini, dia sambung lagi dengan sebuah kalimat yang dahsyat banget, dia bilang begini, Tuhan akan memberikan kamu kuasa untuk menikmati hidupmu. Berarti menikmati hidup itu adalah kuasa yang diberikan. Bahkan dia katakan, aku akan memberikan kamu karunia untuk bersukacita. Jadi sukacita itu pun adalah pemberian daripada Tuhan. So ini sesuatu hidden gem yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang perlu kita gali gitu ya. Oke, buka sama-sama Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat pertama. Firman Tuhan katakan begini, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi apapun yang ada di bawah langit is the property of the kingdom, termasuk hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir sekalipun bahwa saya ini punya kepentingan dan saya mau begini dan begitu dan lain sebagainya. Semuanya punya Tuhan. Semuanya berasal dari Dia, semuanya akan mencari Dia. Makanya ya, mau orang yang sampai agnostik lah, ateis dan lain sebagainya, pasti ada kerinduan di dalam hati mereka untuk mencari siapa Tuhan mereka. Mereka gak sadar aja. Mereka cari ilah-ilah di dalam dunia karena mereka perlu sosok Tuhan dalam hidupnya. Dan yang sangat ironis adalah mereka menjadikan salah satunya uang jadi Tuhan mereka. Kalau uang bisa berbicara sama kita, dia justru akan tanya duluan sama kita. Dia akan tanya gini, bos, mau gue yang pimpin atau lo yang pimpin? Uang akan tanya gitu. Terus uang akan bilang gini sama kita, bos, gue lebih baik ya kalau gue jadi hamba aja, jangan jadi tuan. Lu aja tuannya. Kalau gue yang jadi tuan, bahaya buat kita berdua. Kalau dia bisa ngomong. Tapi manusia seringkali akhirnya memilih untuk, ya udah lu jadi tuannya aja deh. Gue jadi hamba lu. Itu yang terjadi. Dan bukan hanya sekedar uang aja, ada 3 komoditas yang Tuhan titipkan di dalam firman Tuhan dan sering kali dibahas. Itu adalah uang, talenta, dan waktu. Itu ada 3 komoditas besar yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia dan sering kali manusia hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal Tuhan menitipkan itu untuk di-share kepada orang lain. Sekali lagi, segala sesuatu yang ada di bawah langit is the property of the kingdom. Punya kerajaan sorga. Ya. Imamat 25 ayat 23. Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak.
Karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Sebuah tanah saja Tuhan sudah katakan itu bukan punya kamu. Mungkin hari ini kita bilang, gue punya hak milik. Ini rumah gue. Saya mau beritahu kepada kita, 50 tahun lagi dari sekarang, 100 tahun lagi dari sekarang, ada kemungkinan itu udah jadi milik orang lain. Ada kemungkinan sudah demolish, mungkin jadi infrastruktur. Mungkin udah diubah kali bentuknya. Karena semuanya sifatnya sementara. Sementara. Jadi gak ada yang bisa dibanggain dan gak ada yang bisa dijadikan Tuhan atas hidup kita. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Umur manusia 70, kalau kuat 70, 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya tuh ayat Alkitab lagi. Ya ampun, gue tinggal sekian usia gue. Mama saya 81. 81. Dan hari ini jalannya masih cepat. Dia udah kayak mama buat Theo sama Richard. Jalannya masih cepat. Kalau ditanya, tante, apa formulanya bisa hidup lama tante? Olahraga, makan ikan, minum wine tiap hari. Jadi dia bilang gini, kalau perjamuan kudus di rumah dia bilang gini, jangan pakai wine-wine yang kayak gitu, wine harus asli. Karena Paulus minumnya asli. Oke mah. Kulitnya masih kenceng. Depan TV naik sepeda statis sambil ngangkat barbel. Tiap minggu 4 kali. That's my mom. 81, udah bonus kalau itu ya. Udah lewat 80 kan. Perhatikan ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hargai hidupmu. Selagi apapun yang kita bisa kelola, apapun yang masih ada di tangan kita, yang merupakan semua titipan Tuhan, treasure it, hargai hidupmu. Karena gak lama. Gak lama. Amsal 23 ayat yang ketiga. Ini ayat luar biasa banget. Ayat 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23. Fansnya Michael Jordan pasti senang lihat ayat ini. Yang bingung tanya sebelahnya maksudnya apa sih? Makanya nonton basket gitu. Belilah kebenaran. Wow. Dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Belilah kebenaran. Bukan beli barang. Bukan beli materi. Belilah kebenaran dulu. Dan jangan menjualnya. Kata beli adalah bahasa Hebrew yang artinya kanah. Artinya get it, procure it, get it, and keep it. Ambil kebenaran itu, simpan di dalam hatimu. Kemudian jangan kamu jual kebenaran itu. Salomo loh yang tulis. Terus dia sambung lagi, dia katakan begini, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jika ada sebuah kebenaran, kebenaran itu jadi percuma kalau kita tidak tahu. Itu disebut didikan. So, ada kebenaran firman, ketahuilah ada kebenaran, masuk kemudian level yang berikutnya harus ngerti kebenaran itu. Tahukah Bapak Ibu arti daripada hikmat? Hikmat adalah mengaplikasikan pengertian dalam hidup ini. That's wisdom. Itu sebabnya saya suka sedih ya karena gini, tahun 2023 orang Kristen itu harusnya mengerti tentang hal ini. Tahun 2023 Indonesia dinyatakan nomor 1 di dunia. Orang-orang yang ada di depan sosial media 5 jam per hari. Nomor 1 di dunia loh. Jadi jangan bangga dulu nomor 1 di dunianya jelek banget. Itu yang membuat saya sedih ketika ada orang Kristen ngomong gini sama saya. Pak, ini ayat artinya apa ya? Halo? Jadi gini. Ayat yang Bapak Ibu baca di firman Tuhan itu menunjukkan ya. Berarti kalau ada orang sampai tanya gitu, dia gak tahu dan tidak mengerti bahwa di HP-nya dia itu ada aplikasi demi aplikasi yang bisa membantu dia belajar tentang firman. Dulu saya waktu bertobat tahun 98, saya kalau beli buku komentari atau dictionary tebelnya segini, harganya 1,5 juta.
Kadang-kadang patungan sama teman. Gak ada indeksnya lagi. Sekarang ada aplikasi namanya tafsiran. Gak usah jauh-jauh deh. Lihat ayat 1 aja langsung ketahuan konteksnya seperti apa. Bisa belajar sendiri. Banyak orang Kristen selalu nanya-nanya, gak ngerti. Gara-gara apa? Yang dilihat sosmed soalnya. Dia nggak paham bahwa ada app namanya Bible Project. Sebuah kisah Alkitab dianimasikan. Dan dia bisa nonton kalau dia gak suka baca. Wow, the story of the Bible comes alive gitu loh. Itu hari lepas hari kita bisa lihat itu dan kita bisa baca dan kita bisa nonton dan kita bisa diberkati dengan banyak hal. Itu baru hal sederhana, makanya yang namanya membeli kebenaran kan pasti ada harganya. Harganya apa? Harganya berarti saya harus meluangkan waktu saya, harus komit untuk nonton dan lihat tentang hal itu dan baca tentang apapun resources yang ada di HP saya. Kita bisa pakai itu untuk akhirnya kemuliaan Tuhan, kita bisa pakai itu untuk hal-hal yang sangat buruk dalam hidup ini. Dalam 1 minggu itu ada 168 jam. Di selatan sama ya? 169 kalau di selatan Pak. Ngawur aja lo. Sama ya, 168, 24 kali 7 benar ya. My math is bad soalnya. Oke. Menurut survei kota-kota besar, 1 minggu itu dipakai 50 jam untuk tidur. Kebanyakan berarti males, kekurangan berarti kurang tidur. 40 sampai 48 jam itu dipakai manusia ada di tempat pekerjaan atau sekolah. 15 jam dipakai untuk ada di jalan. 15 jam siap-siap. Saya mungkin gak sampai 15 jam karena gak usah ngeblow rambut ya. 15 jam lagi dipakai untuk makan dan minum. Bukan berarti 15 jam makan terus duduk-duduk ngopi-ngopi itu 15 jam. Seminggu tuh ya. Nah sisanya cuma 25 jam. Saya suka dengan quote-nya John Maxwell, dia bilang begini, tunjukkan kepada saya apa yang kamu gunakan dengan sisa waktumu 25 jam itu. Aku bisa memberitahu kepadamu kira-kira arah masa depanmu seperti apa. Karena semua yang tadi saya sebutkan adalah rutinitas manusia. Ada teman saya yang sisa waktunya dipakai untuk sekolah Alkitab. Setelah ketemu 5 tahun lagi, dia jadi PDP. Ada teman saya yang sisa waktunya dipakai untuk bisnis MLM. Saya bilang gini, lu gila aja loh, hari begini bisnis MLM. Emang masih laku apa? Orang masih suka apa? Ya udah enggak sih Bill, gue juga susah ngejualnya. Tapi ditekunin terus. 5 tahun ketemu, dia udah jadi direktur level lah di bisnis itu. Karena ditekunin sama dia. Ada teman saya yang sisa waktunya gak dipakai buat ngapa-ngapain. Pas ditanya, setelah 5 tahun lagi, lu apa kesibukan lu? Ya gitu-gitu aja. Gak ada arahnya ya begitu aja akhirnya. Itu sebabnya apa yang kita hargai hari ini, itu akan menentukan masa depan kita. So be careful. Karena manusia semua punya keterbatasan. Semua kita. Siapa yang suka main basket? Ada dong, ada ya. Oke. Dulu saya waktu kuliah, kalau main basket latihan rekornya ya 6 jam. 6 jam. Dulu. Bisa bawa baju sampai 3 sampai 4. Main basket, pokoknya gak ada capeknya. Waktu COVID kemarin, saya main basket sama ponakan-ponakan. Terus anak saya jagain saya. Dalam hati saya gini, ya bocah-bocah nih. Lo gak tahu Billy lantang kayak gimana main basketnya. Lihat aja palanya, udah kayak bola basket. Saya tabrakin dong badan saya, ceger ke belakang. Anak saya pikirkan dia, saya mental dong, tung ke depan. Terus saya bilang, Dek, kamu kuat banget Dek. Terus dia bilang gini, ya iyalah Dedi kan udah tua. Nyadar juga, iya manusia punya keterbatasan. So treasure it, hargai hidupmu. Yang kedua, Salomo bilang begini, tabur apapun yang kau miliki dalam hidupmu. Perhatikan Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29. Look at this. Kejadian pasal yang pertama, ayat 29. Pertama kali manusia dititipkan sama Tuhan provisi daripada Tuhan. Look what happened. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu
Pada awalnya provisi Tuhan, penyertaan Tuhan, semua kebutuhan manusia sudah disiapkan sama Tuhan. Itu dicatat, didokumentasikan di ayat 29. Perhatikan ayat 29, ada kata berbiji diucapkan sampai 2 kali. Biji bukan untuk dinikmati, biji untuk ditabur. Jadi semua apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, selalu ada unsur bijinya. Baik itu talenta, harus ditabur. Uang harus tabur. Waktu harus tabur. Dan ada prinsip ekonomi yang Yesus ajarkan dan dia mulai ajarkan prinsip ini dan ini betul-betul menggegerkan dunia pada saat itu dan bahkan sampai hari ini. Karena prinsip ekonomi kerajaan sorga itu betul-betul berbeda dengan apa yang dunia kerjakan. Coba lihat ini baik-baik. Matius 6 ayat 19 dan 20 mengatakan begini. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dia mulai lay the foundation. Kemudian dia mulai ajarkan secara detail. Gak salah sih Bapak Ibu mau taruh uang di mana, it's okay. Cuman maksudnya Tuhan adalah, maksudnya Yesus begini. Apapun yang kau tabur di bumi dan kau simpan di bumi. Mau kita bilang itu institusi finansial yang paling hebat, tetap aja ada risikonya. Gak mungkin enggak. Jadi dia lagi mulai ngajarin, tabur sesuatu di dalam ranah kerajaan sorga. Maksudnya apa? Oke, sebelum kita dalamin coba lihat dulu Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Lukas 15 ayat 12. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, dan dia berikan perumpamaan ini kepada orang Farisi tentang anak yang terhilang. Dia mulai memberikan sebuah prinsip di awal yang dia lagi kasih tahu sama orang Farisi dan juga kepada kita bahwa saya adalah sumbernya. Pekerjaan, usaha, bahkan manusia lain bisa dipakai sama Tuhan sebagai pipa untuk memberikan kita finansial. Kalau pipanya sampai tutup, sumber gak pernah tutup. Pipa bisa rusak, pipa bisa stop kapan aja. Jangan dikejar pipanya, yang dikejar sumbernya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Oke, ada sebuah pewahyuan yang sangat hebat di Lukas 15 ayat 12. Dan ini it makes me jump from my seat waktu saya lihat kata-kata ini. Karena waktu itu Roh Kudus bilang ini, baca ulang Bill, baca ulang Bill. Lihat ini. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Ini waktu si bungsu mau pergi dari rumahnya ya. Dia bilang begini, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Itu adalah akses. Bagian harta milik kita itu berarti punya Bapak, punya saya. Waktu saya tinggal sama orang tua saya, waktu saya buka kulkas di malam hari, ada roti kadang-kadang di situ. Kadang-kadang ada susu, kadang-kadang ada puding, ada es krim kadang-kadang. Kalau saya makan sampai habis, besoknya papa gini, roti papa mana? Aku yang makan, dia akan diam aja. Oh oke. Susu kau udah habis? Iya lagi pada minum susu, pada suka minum susu. Dia kasih tahu mama, lain kali beli lebih banyak lah. Ini anak-anak lagi suka minum susu. Karena punya mereka, punya saya. Itu akses. Akses itu berarti ranting melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya punya apa akan masuk ke dalam ranting. Karena ranting melekat kepada pokok anggur. Itu akses. Jadi waktu saya sakit kena cancer 2019 saya bilang ini Tuhan karena saya adalah ranting melekat kepada pokok anggurnya kan gak punya kanker. Berarti nutrisi kesembuhan mengalir kepada aku Tuhan. Karena akses. Jadi itu yang dikatakan, Yesus katakan begini. Dia katakan begini, dia lagi kasih tahu nih. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita, akses. Perhatikan apa yang si bungsu katakan. Yang menjadi hakku. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia sedang memindahkan hak akses kepada hak kepemilikan. Yang menjadi hakku. Kan punya gua, sini gua punya gua. Terus dia pergi. Waktu dia pergi, saya punya eksposisi ini detail lengkap di YouTube channel saya tentang anak terhilang karena dua-duanya terhilang. Ya, si sulung juga terhilang. Waktu si bungsu pergi,
semua yang dia mendeklarasikan bahwa itu punya saya, habis semuanya. Dan akhirnya ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik bagi dia. Itu gambaran orang dunia yang diperbudak sama uang. Dia nggak malu korupsi. Dan bahkan kalau kita lihat mereka di TV, kita bilang gini, udah kaya rumahnya gede gitu, nggak puas-puas ya. Itu yang dikatakan ampas yang menjadi makanan babi. Diambil sama mereka. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang merasa memiliki, kenapa kehabisan? Karena dia melepaskan diri dari sumbernya, dari aksesnya. Jadi apa yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidupnya karena supply-nya stop. Orang yang melekat dan paham bahwa dia punya akses kepada Bapaknya, apapun yang terlepas dari tangan tidak pernah akan terlepas dari hidupnya karena supply jalan terus. Supply jalan terus. Ini ngeri ini ayat. Saya waktu baca itu saya bilang, wow. Bill, aku sumbernya Bill. Jangan kejar pipanya, kejar saya. Pipa bisa stop. Ishak masuk ke tanah Gerar. Masuk ke tanah Gerar yang tandus. Tiba-tiba ketika dia gali sumur, airnya membual-bual. Karena sumbernya Tuhan. Ketika kita udah mengerti ini dengan benar, akhirnya kita akan paham dengan prinsip yang kerajaan sorga ajarkan. Lukas 14 ayat 12 sampai 14 mengatakan begini. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini bukan maksudnya letterlock ya, ini maksudnya tentang motivasi hati. Engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Dunia mengajarkan dekat-dekatlah sama orang-orang yang bisa kena cipratan lalu gitu. Akhirnya apa? Kita kalau sama orang-orang kayak begitu nyembah-nyembah. Berapa banyak di antara kita yang keluar dari mall, dibukain pintu Mas Satpam, menyempatkan diri bilang begini, terima kasih ya Mas. Dia gak bisa balas sama kita, hati kita dibuat berbahagia. Dan itu adalah ibadah. Berapa banyak di antara kita yang keluar dari toilet, dan Masnya selalu gini, makasih Pak, makasih. Saya dalam hati juga lucu juga ya, toiletnya baru gue kotorin, lo bilang makasih sama gue, makasih Pak, makasih. Satu hari di Terminal 3, Soekarno-Hatta, saya stop, saya ngobrol sama dia. Gak sampai 1 menit. Mas, udah berapa lama kerja di sini? 2 tahun Pak. Anak berapa? 2. Makasih ya Mas, toiletnya bersih banget. Mas, selama 2 tahun kerja di sini, ada yang gak pernah ngajakin ngobrol kayak ini? Gak ada Pak. SOP perusahaan Mas, boleh kasih tip atau enggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Kerajaan sorga mengajarkan sesuatu yang betul-betul terbalik. Saya punya 2 mbak di rumah. Yang satu kerja sama saya udah 25 tahun. Dia masaknya luar biasa lah. The best cook lah for me. Dia udah kita umrohin 2 kali. Dan dia kamarnya lagi kita bangun di kampung. Kalau satu hari dia pensiun, dia punya kamar yang layak lah. Dia adalah satu-satunya orang yang berani marah-marah sama kita. Sama saya, sama istri saya. Kalau masalah anak-anak. Dulu anak-anak lagi kecil. Saya bawa pergi misalnya, hari sekolah. Jam 9 malam belum pulang, dia akan telepon saya. Kalau mbak di rumah telepon majikan biasanya gimana sih? Mohon maaf Pak, kadang-kadang kata-kata gitu ya bahkan ya. Mohon maaf Pak permisi Pak, ini enggak. Anak-anak pergi, belum pulang-pulang, telepon. Posisi di mana? Lo pikir gue Grab apa ya? Posisi di mana? Hah? Gila aja Google Map kali, posisi di mana? Kenapa sih Mbak? Itu anak-anak gak tidur siang. Besok kan sekolah, kenapa gak pulang-pulang udah jam segini? Cekrek ditaruh teleponnya. Lu gila tuh anak-anak gue, lu kenapa lu yang sewot ah?
Saya pulang sampai rumah. Anak-anak udah ketiduran. Badan dia kan gede banget. Satu digendong tangan kanan, satu kanan tangan kiri. Dia masuk ke rumah sambil ngedumel. Anak-anak dibawa-bawa. Ya anak-anak gue juga, kenapa sih? Cuman segitu sayangnya sama anak-anak, gitu loh. Jadi waktu anak saya mau pergi sekolah dan lain sebagainya, nangis-nangisan lah sama dia. Udah kayak keluarga. Tadi pagi juga, kalau ngomong suka galak. Mas Billy, nanti malam makan di rumah enggak? Ya mungkin enggak. Ya kasih tahu dong dari kemarin. Kan lu tahu hari Minggu kan gue pelayanan. Terus nanya suka bete gitu, besok makan apa gitu. Emang cara ngomongnya begitu. Aduh. Nah biasanya ada satu mbak lagi di rumah. Yang kerjanya lama juga sih. Tapi kalau karena muda, sekian tahun kan nikah. Jadi kira-kira 15 tahun yang lalu, seorang anak muda datang ke rumah mau kerja, umur 19 tahun. Seperti biasa kita interview kan. Mbak, kenapa pergi dari kampung ke sini? Iya Pak, saya ini putus sekolah. Saya makanya klise lah, saya ke kota mau cari kerjaan. Mimpimu apa Mbak? Saya nggak mimpi Pak tadi malam. Iya elah, cita-cita lo ribet amat. Cita-cita lo apa Mbak gitu. Oh cita-cita aku Pak, aku pengen banget selesaiin sekolah, aku pengen banget kerja Pak gitu. Oke, saya mau Mbak jangan selama-lamanya kerja sama saya. Kejar mimpinya ya. Gimana caranya Pak? Setiap hari kerja, jam 3 sore saya panggilin ojek, Mbak ambil paket C, sekolah SMA. Bisa ya Pak? Bisa lah. Potong gaji Pak? Nggak usah. Selama saya bisa bayarin, saya bayarin lah. Makasih ya Pak. Gitu. Singkat cerita dia sekolah. Dan suka belajar. Diajarin bahasa Inggris sama anak saya. Satu hari anak-anak saya bilang gini, kamu jangan panggil dia Pak lagi. Dia gak dipanggil Pak di rumah ini, panggilnya Daddy. Jadi besok pagi kalau dia bangun ya, kamu mesti ngomong diajarin di bahasa Inggris nih. Good morning Dad, gitu. Ngomong gitu. Jadi pagi-pagi saya bangun, dia lagi nyapu dia. Good morning Dad. Good morning Dad. Pak, itu bener gak ya saya ngomong good morning Daddy gitu? Iya bener. Mohon izin Pak, mulai dari hari ini saya panggil Bapak Daddy katanya. Anak-anak yang suruh. Gak apa-apa kan Pak? Ya udah gak apa-apa. Dia selesai SMA. Saya gak pernah ngomongin Yesus. Saya tunjukkan Yesus sama dia. Dan satu hari dia lagi beres-beres kamar, dia bilang gini, Pak itu buku yang di dalam kamar Pak, Purpose Driven Life. Kan bahasa Indonesia ya. Itu bagus loh Pak. Saya diem-diem udah baca Pak sampai 7 bab. Habis nyapu saya baca, itu bagus saya baru ngerti Pak, itu tujuan hidup ternyata ada di situ semua ya Pak. Iya. Buat Mbak aja. Gak apa-apa Pak, iya. Ditaruh dong di profil WhatsApp-nya, dimarahin sama orang kampungnya. Lo gila tuh, buku orang Nasrani katanya. Emang kenapa ya kalau gue suka? Dia lihat Yesus. Dia selesai SMA, kita kuliahin dia. Hari ini dia pemilik UKM di Jakarta Pusat. Dan hari ini dia masih WhatsApp-WhatsAppan sama saya. Kalau Natal, kalau Lebaran, dan dia masih panggil saya. Merry Christmas, Daddy. Selamat Lebaran, Daddy. Hati saya dibuat berbahagia karena dia gak bisa balas sama saya. Itu prinsip kerajaan. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah loh, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. 10.000 sama 100.000 di mata dunia besaran mana?
100 ribu. 100 ribu sama 1 juta besaran mana? 1 juta. Kerajaan sorga gak lihat nominalnya. Kerajaan sorga lihat sisanya. Saya gak ngomongin uang aja loh. Malam hari kita pulang ke rumah, kondisi udah capek, sisa tenaga udah tinggal dikit. Kita masih berlutut, masih mesbah keluarga. Itu pemberian terbesar. Karena kerajaan sorga lihat sisanya. Di dalam sebuah tekanan dalam hidup. Dan kita masih memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu pemberian terbesar. Berapa bulan yang lalu saya ada di jalan apa tuh ya, Bangka ya, Mampang. Dan di jalanan situ kan kalau Bapak Ibu tahu ada jalan yang harus ke kanan, ada lampunya, yang terus ya terus gitu. Saya terjebak di situ salah jalur gitu. Ini merah gitu ya. Jadi di sebelah kiri ini hijau. Jadi saya mau terus. Hari Sabtu jam 2 siang pas lagi waktu pelayanan lagi. Jadi saya lihat spion. By the way, di Jakarta Jabodetabek ini ada 18 juta motor. 18 juta motor. Pengendara motor di sini pasti semuanya baik-baik. Tapi yang di luar sana banyak yang kurang ajar. Saya pikul salib kalau saya disalib sama mereka. Jadi saya hati-hati lah. Kita orang Jakarta tahu lah kalau berkendaraan tuh kayak main video game tuh gak lo? Kadang-kadang iya kan? Belok kanan bisa tiba-tiba ada yang ngelawan arah. Pokoknya kayak video game aja, seru gitu. Nah jadi saya pas mau melipir ke yang ke kiri, saya lihat spion. Kosong di belakang, jauh banget di belakang. Jadi saya masuk pelan-pelan. Tiba-tiba ada motor nabrak saya full speed. Ceger, ini orang dari mana? Di spion gak ada tadi. Di spion gak ada. Ceger, terus dia mental. Saya pas lihat ke kiri dia mental. Tung, mental. Kaget dong. Karena biasanya kalau ada apa-apa ntar gue yang salah lagi. Wah deg-degan saya. Dia jatuh, kubrak, aduh. Terus saya buka kaca kan. Motoris yang lain datang, menepi. Terus mereka marah-marah sama nih orang. Jadi terkonfirmasi bahwa memang dia yang salah. Woi, udah lihat tuh mobil kasihan lu kenapa ngebut-ngebut. Rupanya dia ketiduran di motor. Jadi waktu saya lihat dia di spion, dia salah satu dari motoris yang jauh di belakang, yang lainnya pada ngerem, dia enggak, dia full speed, rupanya ketiduran. Jadi nabrak saya full speed. Jam 2 siang mau pergi pelayanan. Saya menepi, terus kemudian saya turun. Emosi gak? Jelas emosi. Apalagi pas lihat, aduh penyok banget lagi. Kesel banget gitu. Karena udah hati-hati. Tuhan, kuasai diriku. Sisa emosi yang benar tuh udah gak ada. Yang ada yang ada dikuasai sama emosi yang ngawur udah. Pengen marah-marah sama dia. Tuhan pimpin aku Tuhan, aku udah gak tahu harus bagaimana. Aku deketin dia. Dia lagi pegang tangannya bengkak dan berdarah di pinggir jalan. Terus saya berlutut di sampingnya dia. Ini semua pimpinan Tuhan lah, gak mungkin kalau saya lakukan itu secara daging. Tiba-tiba saya peluk dia, ngerangkul dia. Mas, kenapa sih buru-buru? Ngomongnya kayak begitu, nyantai aja. Kenapa buru-buru? Terus tiba-tiba gini, nangis. Minta maaf Pak, saya benar-benar ketiduran Pak. Saya tadi udah lihat Bapak dari jauh, cuman saya ngeblank Pak. Dan saya benar-benar ketiduran, saya capek Pak. Kenapa Mas? Saya ini kurir Pak. Saya harusnya gak kerja hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Jumat saya udah kerja, saya capek Pak. Dan saya kerja dari jam 6 pagi Pak tadi Pak, saya ketiduran, saya capek Pak. Terus pikiran saya banyak banget Pak, saya lagi stres, anak-anak saya perlu uang Pak. Mereka harus sekolah. Tiba-tiba dalam hati saya ada suara begini, doain Bill, doain. Kasih obat merah kali kok doain, doain. Jadi saya bilang gini, Mas, boleh gak saya doain? Ini juga bingung. Ini cuman karena dia yang salah, dia akhirnya nyerah juga. Ya udah Pak, boleh Pak. Dia mau ngomong apa? Udah untung gue baik-baik kan sama dia. Jadi ya terserah Bapak gitu. Saya orang Nasrani, gak apa-apa saya doain pakai cara saya Pak. Gak apa-apa Pak, saya berdoa. Bapak yang baik, luar biasa Tuhan, hari ini kami dipertemukan. Tuhan berkati dia Tuhan. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Itu kan banyak orang kerumunan di situ. Tiba-tiba dia nangis cekugukan. Dia dilawat Tuhan, saya juga dilawat Tuhan. Tiba-tiba lagi tengah-tengah doa ada suara lagi. Bill abis ini kasih uang, enak aja.
Mobil gue penyok Tuhan, kok gue yang ngasih duit, kasih uang Bill. Setelah selesai doa dengan berat hati saya ke mobil, saya ambil uang. Waktu saya kasih sama dia tolak lah sama dia. Jangan Pak, Bapak udah baik banget sama saya. Udah jangan, udah terima aja buat anaknya Mas aja. Saya bilang gini, Mas, kita dipertemukan Tuhan loh hari ini. Tuhan sayang banget sama Mas. Iya ya Pak. Lain kali ketemu jangan gini Mas, tabrak-tabrakan. Janjian ngopi gitu kenapa? Iya ya Pak, iya Tuhan. Iya Tuhan baik sampai ada orang datang doain Mas ya enggak? Iya, kasih duit lagi. Iya ya Pak. Saya pergi dari situ, hati saya berbahagia karena dia nggak bisa balas buat saya. Dan saya memberikan dari sisa yang sebenarnya udah nggak ada. Saya dipenuhi sama emosi kok. Saya pulang ke rumah, saya kasih tahu sama Gaby, sama istri saya. Sayang, mobil ketabrak tuh. Kok kamu senyum-senyum aja? Iya gak apa-apa, tuh barang fana. Cie. Walaupun hati kesel juga. Barang fana, yang tadi yang saya ketemu tuh jiwa yang berharga di mata Tuhan. Cie. Emang bener sih, saya ngomong begitu, cuman hatinya kok berat juga. Terus saya bilang ini sama istri saya, kamu tahu gak sebelum tadi saya berpisah sama dia, saya kasih dia pesan-pesan sponsor. Kamu ngomong apa? Mas, punya YouTube gak? Ada. Punya TikTok gak? Ada. Tulis, Billy Lantang. Oh Bapak pendeta ya? Udah gak penting deh pendeta-pendetaan, Mas nonton aja ntar video-video saya supaya Mas terhibur hatinya. Iya bener Pak, saya akan nonton Pak, dia ngomong gitu. Saya percaya satu hari nanti rumahnya deketan sama saya di sorga. Saya berdoa dan saya percaya dia akan deketan sama saya rumahnya di sorga nanti. Itu Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, saya tutup dengan ini ya. Salomo bilang begini, manage your life, kelola hidupmu. Saya gak punya banyak waktu, nanti Bapak Ibu baca Matius 25. Di situ ada yang diberikan talenta 5, 2, dan 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 gak diapa-apain. Tuannya balik, Tuhan menggambarkan Tuhan. Tuannya balik ngomong ini, kamu adalah hamba yang malas dan jahat ketika satunya gak dikelola. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, kau adalah hamba yang baik dan setia. Manage your life, mengerti prioritas dalam hidup kita. Kejadian 2 ayat 5 nanti baca di rumah. Sejak manusia diciptakan sejak awal, manusia gak pernah dikasih gereja, yang dikasih adalah marketplace. So Bapak Ibu di tempat ini yang ada di dalam marketplace, yang bekerja keesokan hari, ya besok masuk ke tempat pekerjaan, ingat itu adalah panggilan yang sangat sakral di dalam kerajaan sorga. Bahkan saya katakan, kalau engkau full time di tempat pekerjaanmu, kalau ada orang tanya pelayananmu apa, sebut tempat pekerjaanmu. Karena pelayanan kita apa yang kita lakukan full time. Kalau kita lakukan full time di dalam organisasi gereja, sebut organisasi gerejanya. Saya suka sedih kalau orang ditanya gini, pelayanan lo apa? Kita sebut sesuatu yang kita lakukan di gereja, padahal kita lakukan hanya paruh waktu. Saya percaya kalau saya tanya pertanyaan ini sama teman saya, Kapten Edward Lembong, dia akan katakan pasti, Cap, pelayanan lo apa Cap? Gue kapten. Itu kapten senior. Lo pelayanan lo apa? Gue OB. Lo pelayanan apa? Gue teller bank. Lo pelayanan apa? Gue lawyer. Semua yang kita lakukan full time, itu prioritas kita. Itu pelayanan kita. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya tutup sama kisah ini ya. Di awal tahun ya 25 tahun yang lalu lah. Ada sebuah grup konglomerat ngundang saya ke rumahnya. Untuk ngajarin mentoring anak-anak mereka. Dan saya gak pernah lupa, satu hari salah satu dari anak mereka ulang tahun dikasih home theater sama bapaknya. Sebesar ruangan ini. Selagi ulang tahun itu anak sangat murung dan saya bilang gini, what happened? Saya gak butuh ini kak, dia panggil saya kakak. Papa buktinya kan gak ada hari ini. Saya suka iri hati sama teman-teman saya yang dijemput di sekolah sama dia. Seumur hidup saya papa gak pernah bilang I love you sama saya. Papa gak pernah tahu isi raport saya. Saya gak butuh harta ini. Saya butuh dia. Kan kamu liburan sama dia setiap tahun. Papa sibuk di HP. Gak pernah perhatiin saya. Saya keluar dari rumah itu. Rumah yang sangat besar. Miris hati saya.
Ironis, seseorang yang tidak ngerti prioritas dalam hidupnya. Hargai, belajar memberi, kelola hidupmu. Ini ayatnya, saya tutup sama ini ya. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 18 sampai 20. Ini hidden gemnya yang Salomo katakan. Dia katakan begini. Lihatlah, Pengkhotbah 5 ayat 18. Yang ku anggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang. Kalau dibaca hanya letter luck saja kelihatannya kayaknya gak bagus. Ternyata artinya adalah ra'ah. Ra'ah artinya dia enjoy dan dia menghargai apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Dalam segala usaha yang diberikan dengan jeripayah. Jeripayah artinya adalah amal. Belajar memberi. Kemudian ditutup di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya dikaruniakan, artinya Nathan, pengelolaan. Hargai, memberi, mengelola. Perhatikan ayat selanjutnya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, dikatakan kuasa untuk menikmati. Banyak orang punya harta benda tapi gak menikmati. Untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya itu pun adalah karunia Allah. Jadi kenikmatan adalah kuasa, sukacita adalah karunia. Dan tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kenikmatan hidup Tuhan sudah janjikan hari ini. Hargai hidupmu, belajar memberi, kelola hidupmu sebaik-baiknya. Dan doa saya, kita akan menikmati hidup ini. Dalam hidup yang sangat pendek ini. Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Aku percaya Tuhan, hamba-Mu dibatasi waktu tapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi waktu. Firman Tuhan ini terus berkumandang di hati kami. Prinsip-prinsip kerajaan terus merasuki kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami betul-betul berhasil. Kehidupan kami betul-betul menonjolkan kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kami alami dengan Tuhan menjadi kesaksian dalam hidup kami. Meteraikan firman ini, berkati gereja ini, Pastor Joshua, Alena dan semua yang terlibat dalam FLC. Berkati gereja ini menjadi mercusuar di Jakarta. Menjadi tempat di mana orang datang dan mereka dipulihkan. Menjadi rumah berkat. Menjadi the house of restoration. Urapan yang baru mengalir lewat tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman kebenaran. Dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Kita sama-sama katakan. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Seberapa banyak di antara saudara yang sejauh ini belajar dan menikmati berkat Tuhan. Boleh melihat tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Bisa beritahu pada kiri kanan katakan malam ini saya sungguh diberkati. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Ajak keluarga, ajak teman-teman. Seperti tadi saya bilang. Kita di sini baru hampir penuh 5 bulan karena kita punya first service adalah Februari tanggal 4. Dan kami juga sebagaimana visi gereja Tuhan yang Tuhan titipkan di FLC adalah menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Jadi kami menyadari betapa pentingnya dan tadi Pastor Billy katakan tentang prioritas. Bahwa pelayanan generasi itu penting. Dan kami sangat percaya Tuhan bahwa kami FLC di Pondok Indah Mall di komplek di Jakarta Selatan ini bukan karena kebetulan. Jadi kami percaya lewat gereja ini generasi akan mengalami pemulihan. Akan terjadi kegerakan. Itu sebabnya kami fokus betapa penting. Kami dikasih kesempatan bukan hanya untuk menggunakan ruangan ini kami sewa. Tapi kami menyewa ruangan yang di belakang dan 2 ruangan lain yang ada dekat di Tomorrow Coffee untuk pelayanan anak-anak. Tetapi kami juga dipercaya Tuhan. Itu sebabnya kami juga memohon kepada Tuhan. Kiranya kalau Tuhan mau bawa kami ke generasi, kami gak bisa mengerjakan sendirian. Kami perlu teman-teman, hamba-hamba Tuhan, sahabat, keluarga, kami yang lain untuk membantu kegerakan ini. Fokus di keluarga atau anak-anak kami, teman-teman kami yang masih di SMP, SMA dan kuliah. Itu sebabnya Tuhan titipkan satu kegerakan untuk generasi di FLC ini dan kami memberi nama yaitu The Flock atau kawanan, yes.
Dan kami akan mulai atau melakukan first youth gathering di Pondok Indah Mall ini since 91. Jadi dari tahun 91 di area Pondok Indah Mall belum pernah ada yang namanya youth service. Dan setelah 33 tahun, di tahun ini Tuhan percayakan the first gathering di Pondok Indah Mall pada tanggal 13 Juli nanti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So kami berharap lewat keberadaan kami sebagai satu gereja yaitu kita tubuh Kristus. So it's not about the FLC, it's not about the Pondok Indah. Ini tentang kita semua. Jadi seperti saya bilang yang paling penting di luar sana. Jadi gereja Tuhan yang baik dan setia. Dan kehormatan buat kami bisa melayani generasi. Tapi mungkin saya mengundang di sini ada pasangan ilahi keluarga kita juga yang Tuhan titipkan untuk membantu, menuntun dan memimpin The Vlog ini. Jadi saya beri waktu sebelum saya tutup doa berkat sahabat saya, pasangan rumah tangga yaitu Alex dan Ayu. Welcome. Perkenalkan, nama saya Alexandra Avril, ini istri saya. Saya Ayu. Dan saya juga punya anak, namanya Aslan, ada di Kids Ministry di belakang. Saya hari ini mau cerita sedikit tentang The Vlog, mungkin Ayu akan mulai duluan. Iya, jadi menyambung Pastor Josh yang tadi udah bilang kalau ibadah youth kita ini berubah nama jadi namanya The Vlog. Ini tuh sekitar umurnya 16 sampai 25 tahun bisa join The Vlog di setiap minggu. Setiap minggu selalu ada. Oke, dan sekarang kita akan bikin satu gathering, judulnya Meet the Realities. Itu nanti tadi udah disebut tanggal 13 Juli. Nah, kenapa sebenarnya perlu gathering ini supaya ini menjadi sebuah space, a safe space buat teman-teman, adik-adik atau bapak ibu yang punya anak berumuran 16 sampai 25 tahun yang mungkin banyak curiosities, mungkin penasaran banyak hal, tapi mungkin di hari Minggu needs itu kurang bisa terjawab atau mungkin sungkan ngobrol langsung sama Pastor Josh mungkin. Nah, jadi sebenarnya untuk Meet the Reality ini untuk kita ngomongin hal-hal yang kita akan real talk, untuk kita ngobrolin hal-hal yang terjadi di dunia ini karena kita tahu needs-nya berkembang di era social media. Ya banyak konten TikTok semua, reels yang berseliweran mereka lihat dan mungkin banyak pertanyaan gitu. Nah, judul yang pertama yang kita ambil itu The Future, What's Coming and Everything in Between. Ini bukan judul yang kita tentuin, tapi ini berdasarkan hasil survei research kita ke teman-teman adik-adik Gen Z. Jadi the reasons why we need to attend this gathering karena perbedaannya adalah yang bikin event ini culture karena topiknya tailored. Topiknya customized. Ditentukan sama si teman-teman Gen Z ini sendiri gitu. Nah, jadi tentunya yang bikin ini berbeda adalah, coba next, another one. Kita ada QR code, mungkin ini tujuan QR ini adalah untuk bertanya tentang seputar topik the future, what's coming and everything in between. Mungkin tentang ekonomi, mungkin tentang kegelisahan, mungkin anxiety yang sebenarnya itu real terjadi gitu. Cuman mungkin di gereja kita baik-baik aja kelihatannya gitu. Nah, kita pengen sama-sama duduk bareng, ngobrol bareng, saling bisa didengar. Dan kalau misalnya ada mungkin teman-teman atau anak bapak ibu yang penasaran banyak, kasih aja di foto sekarang, boleh silakan di foto. Nanti boleh di-share dan bisa di-scan untuk taruh pertanyaan dan akan dijawab langsung sama Pastor Josh dan juga Sister Elena nanti ya. Karena ini langsung direct masuk ke dalam handphonenya Pastor Josh. Nah,
Tapi kita ngerti kalau misalnya nanya, duh nanti nama gue ketahuan nih. Tenang, di Google Formnya nama itu tuh nggak mandatory, jadi boleh anonimus. Yang penting datang. Itu dia. Yang penting datang, jadi boleh difoto dulu. Jadi nanti bisa di-share, kalau misalnya bingung boleh langsung tanya. Yang mau ikutan daftar itu bisa daftar di home lounge di belakang. Dan boleh banget buat ajak teman-teman buat datang The Vlog. Dan ini free. Free? Ya. Jadi bisa pintu jam 4 dibuka, kita bisa have a coffee bareng nanti ya. Oke, see you 13 Juli. Thank you. Thank you. Thank you Alex Ayu. So buat para Gen Z dan para ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang memiliki anak-anak, keponakan, family 16 to 25, make them come. Karena kita percaya ada movement, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan udah sediakan. So 13th of July is a Saturday, so it's not a Sunday. So mark your calendars, please save the date. Kalau perlu informasi lebih lanjut, please just get connected. You know, Alex is especially visible in his blue shirt, jadi you can't miss him. So he is there to answer all your questions as well regarding the vlog. Dan dengan kerendahan hati kita undang bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Thank you so much Pastor Billy for this wonderful message. Kita percaya it's not just any message tapi sesuatu benih yang baik yang kita terima. Kita siap renungkan dan kita siap praktekkan. Amin. Dan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir untuk join our service. We are so happy that you joined us. Kita berdoa biarlah ada experience yang baik. Ada sesuatu yang dirasakan, ada kehangatan dan ada ibadah yang bisa dinikmati. Dan tentunya kita undang beribadah kembali. Kita ada 3 kali jam ibadah, setiap ibadah disertai dengan ibadah untuk next gen. So please, if that is you, your family members, your friends, your colleagues, please extend the invitation. Karena kita sangat rindu lebih banyak pertobatan terjadi, amin. Dan kita percaya hari Minggu luar biasa untuk kita celebrate, but we also believe that we need to get connected within the week. So di FLC kita punya small group komunitas small group kita bernama Patient. Di situ kita bisa get connected with one another, get more intimate, we can pray for one another, and there is room for everyone. So mungkin Bapak Ibu, if you want to try it out, if you want to hear about it, apa sih Patient? Is it something for me? Please take time setelah ibadah untuk connect di home lounge, dan para leaders juga udah looking forward to get connected with you. Tentunya bagi semua yang juga baru pertama hari hadir, dengan kerendahan hati kita mengundang untuk bisa connect di home lounge. Karena kita mau get connected, kita mau memberi apresiasi dan welcome gift. Untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan support doa, membutuhkan pelayanan. Maybe you have a relative who is ill and not able to come as we are today, tapi kita mungkin merasa, oh boleh nggak kita didoain, boleh nggak our family members mungkin dikasih support. Please take time untuk connect juga, so our prayer team in the back can pray. We can pray with you here after the service right away, tapi mungkin kalau kurang nyaman atau mungkin ada janji dan harus cepat meninggalkan tempat ini, make sure you bring home the prayer form, because the prayer form you can bring home, you can fill it out when you have time at home and then bring it back when you come back next week, atau bisa take a picture and just send it to our church WhatsApp, dan saya akan pastikan semua doa-doa dan pokok-pokok doa akan didoakan. And every week there is twice a week actually, ada jam doa, dan para tim doa mendedikasikan waktu secara intens untuk mendoakan satu persatu. Dan setiap minggu begitu banyak pokok doa yang kita terima, tapi begitu banyak juga mujizat dan prayer dan praise reports yang kita terima. Okay, so please don't be shy. This is family, you know. Sharing or requesting a prayer is not something to be ashamed of. Sharing your burden is not something to be ashamed of, but
itu bisa menjadi kehormatan buat kita bisa melayani Bapak Ibu. Dan akhirnya dalam satu kebersamaan kita bisa dikuatkan, kita bisa punya pengharapan, dan tentunya terus dan terus lagi kita dikasih kesempatan untuk bisa bersinar dan berdampak. So I pray that this week will be a great one for all of you, and we'll see you all next week. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Pastor Billy, Ibu Gaby, thank you so much for your time. Doa kami, rumah tangga diurapi, diberkati, kepemimpinan rohani disempurnakan, hikmat dan wibawa ilahi, bahkan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pertobatan terus terjadi. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Di saat kami sama-sama mengangkat tangan, kami lepaskan berkat surga daripada Tuhan sendiri. Turun atas hambamu, pegang kehidupan rumah tangga keluarga hambamu. Pimpin secara langsung dalam setiap panggilan yang kau titipkan. Sempurnakan segala sesuatunya. Dan lewat pengabdian, penduduk surga semakin bertambah banyak. Kami katakan terjadi dalam nama Yesus. Malam ini, terima berkat, kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita daripada Bapa hadir turun, memenuhi setiap ruangan di kehidupanmu. Enggak ada yang terlewat seorang pun. Tidak akan sama lagi. Anda akan menyaksikan ada aja sepanjang minggu ini tiap hari mujizat supernatural terjadi di hidupmu. Dari malam ini terjadi. Terima dengan iman. Dan semuanya digenapi pada waktunya. Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, dan Tuhan menyertai. Semuanya di dalam persekutuan yang manis, di dalam Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap dipakai Tuhan dimanapun. Jadi berkat dengan sukacita. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Have a beautiful Sunday night.